Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dalam UAS mata kuliah Manajemen Investasi Syariah yang berjudul Pengaruh IHSG dan LK45 terhadap JII yang beranggotakan Afan Safrian, Anissa Yasin Algaisa, Niken Nulandari, dan Ahmad Holili. Yang mana dosen pengampu kami adalah Dr. Haji Yadi Nurhayadi. Selanjutnya, di sini kami ada 5 daftar isi. Yang pertama latar belakang, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, keempat hasil penelitian, dan yang terakhir kesimpulan. Next, latar belakang yang akan dibacakan oleh saudari Niken. Oke, di sini kita membahas latar belakangnya ya. Pasar modal di Indonesia saat ini telah menjadi incaran dari para investor. Dengan berkembangnya waktu, maka pasar modal Indonesia terbagi menjadi pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Pasar modal syariah ini merupakan kegiatan investasi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Investor yang berminat berinvestasi di pasar modal dapat berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Menurut Darmaji 2006, di BI terdapat 6 jenis indeks, yaitu indeks individual, indeks harga saham gabungan atau IHSG, indeks LQ45, indeks syariah atau JII Jakarta Islamic Index, indeks papan utama, dan papan pengembangan. Indeks LQ45 merupakan indeks yang terbentuk hanya dari 45 jenis saham, terpilih berdasarkan likuiditas pasar dan kapitalisasinya. Sedangkan indeks harga saham gabungan adalah indeks yang terbentuk dari seluruh harga saham yang terdaftar di Bursa Efek. Pergerakan IHSG secara signifikan dapat dipengaruhi oleh indeks harga saham LQ45. Karena indeks LQ45 merupakan gabungan harga saham yang berkapitalisasi besar, sedangkan pergerakan saham yang berkapitalisasi kecil cenderung kurang mempengaruhi. Selanjutnya, bisa Selanjutnya, dijelaskan Mbak Nisa. tentang teori, eh, Bursa Efek Indonesia, pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1912 di Batavia, namun tidak berjalan seperti yang diharapkan karena faktor Perang Dunia I dan Dunia II. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan pada tanggal 30 November 2007 penggabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan berubah menjadi Bursa Efek Indonesia. Di sini juga ada sejarahnya. Yang pertama, pada tahun 1900, pada tahun pada tahun 1956 sampai dengan 1977, perdagangan di Bursa Efek vakum. 10 Agustus 1977, Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan di bawah BAPEPAM, Badan Pelaksana Pasar Modal. 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Kemudian tahun 1995 pada 10 November, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Undang-undang ini mulai diberlakukan mulai Januari 1996. Pada tahun 2007, penggabungan Bursa Efek Bank Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan berubah menjadi BEI. Next. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan harga saham di BEJ. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham biasa dan saham preferred yang tercatat di BEI. Hari dasar untuk perhitungan IHSG adalah tanggal 10 Agustus 1982. Perhitungan indeks merepresentasikan pergerakan harga saham di pasar atau bursa yang terjadi melalui sistem perdagangan lelang. Nilai dasar akan disesuaikan secara cepat bila terjadi perubahan modal emiten atau terdapat faktor lain yang tidak terkait dengan harga saham. Penyesuaian akan dilakukan bila ada tambahan emiten baru, HMETD, right issue, partial atau company listing, waran dan obligasi konversi, demikian juga delisting. Harga saham yang digunakan dalam menghitung IHSG adalah harga saham di pasar reguler yang didasarkan pada harga yang terjadi berdasarkan sistem lelang. Pada harga yang terjadi berdasarkan
Indeks harga saham mempunyai tiga manfaat utama, yaitu sebagai penanda arah pasar, pengukur tingkat keuntungan, dan tolak ukur kinerja portofolio. Peluncuran awal IHSG terjadi pada tanggal 4 April 1983 dengan tanggal dasar 1 April 1983 dan nilai basis 100. Next. Indeks LQ45 terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas tinggi yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas emiten-emiten tersebut juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Sejak diluncurkan pada bulan Februari 1997, ukuran utama likuiditas transaksi adalah nilai transaksi di pasar reguler. Sesuai dengan perkembangan pasar dan untuk lebih mempertajam kriteria likuiditas, maka sejak review bulan Januari 2005, jumlah harga perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran likuiditas. Kriteria suatu emiten untuk dapat masuk dalam perhitungan indeks LQ45 adalah mempertimbangkan faktor-faktor, yaitu telah tercatat di BEI minimal 3 bulan, aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume, dan frekuensi transaksi, jumlah hari perdagangan di pasar reguler, dan kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu. Fungsi saham LQ45 yaitu sebagai indikator kinerja pasar, panduan investasi, referensi produk keuangan, dan juga indeks LQ45 berfungsi sebagai indikator penting dalam menilai kesehatan dan stabilitas pasar saham Indonesia, serta menjadi alat bantu yang strategis bagi berbagai kalangan, termasuk investor individu, institusi, dan analis pasar. Next. Jakarta Islamic Index atau JII. Jakarta Islamic Index merupakan indeks terakhir yang dikembangkan oleh BEJ yang bekerja sama dengan Dana Reksa Investment Management untuk merespon kebutuhan informasi yang berkaitan dengan investasi syariah. JII melakukan penyaringan atau filter terhadap saham listing. Rujukan dalam penyaringan adalah fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN. Berdasarkan fatwa inilah, BEJ memilih emiten yang unit usahanya sesuai dengan syariah. Momentum berkembangnya pasar modal berbasis syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1997, yakni dengan diluncurkannya Dana Reksa Syariah pada Juli 1997 oleh PT Dana Reksa Investment Management. Selanjutnya, Bursa Efek Jakarta ini telah bergabung dengan Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Indonesia, bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management, meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah. Kriteria saham JII ini yang pertama, tidak terlibat bisnis yang dilarang, kepatuhan prinsip syariah, rasio keuangan memenuhi standar syariah. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Niken. Oke, di sini metode penelitiannya itu menggunakan metode kuantitatif karena data yang digunakan berupa angka diolah melalui Excel, serta tingkat eksplanasi asosiatif karena meneliti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik pengumpulan data yaitu data sekunder yang dikoleksi dari laporan statistik Bursa Efek Indonesia dari mulai kuartal 1 tahun 2015 hingga kuartal pertama di tahun 2019. Laporan statistik Bursa Efek Indonesia diunduh dari website idx.co.id. Populasi dan sampel. Populasi dan penelitian ini adalah seluruh nilai JII, LQ45, dan IHSG di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini yaitu nilai JII, LQ45, dan IHSG dari tahun 2015 sampai dengan 2019, yaitu yang terdiri dari 50 data. Teknik pengolahan dan analisis data yaitu regresi linear berganda, melihat nilai koefisien determinasi, adjusted R kuadrat, koefisien korelasi, uji simultan ataupun uji F, dan uji parsial ataupun uji T. Untuk definisi operasional, yang pertama itu saham dalam JII terdiri atas 30 saham yang keanggotaannya akan terus ditinjau secara berkala berdasarkan kinerja transaksi di perdagangan bursa, rasio-rasio keuangannya, dan ketaatannya pada prinsip-prinsip syariah sebagai mana termaktub dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 05 DSN MU
1 V 2000 tentang jual beli saham dan Fatwa nomor 40 DSN MUI tahun 2003 tentang pasar modal, yang dimana perhitungannya itu bisa dilihat menggunakan rumus yang tercantum. Selanjutnya ada LQ45, terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas yang tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan, tercatat di BI minimal 3 bulan, aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai, volume, dan frekuensi transaksi, jumlah hari perdagangan di pasar reguler, dan kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu. Yaitu bisa dihitung menggunakan rumus yang tercantum, dan indeks harga saham gabungan atau Jakarta Composite Index merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh BI. Harga saham yang digunakan dalam menghitung IHSG adalah harga saham di pasar reguler yang didasarkan pada harga yang terjadi berdasarkan sistem lelang. Yaitu bisa dilihat rumusnya selanjutnya. Untuk metode penelitian ini, yang pertama kita regresi linear berganda, bisa dilihat persamaannya, yang dimana Y adalah JI, B0 sama dengan konstantanya, B1 koefisien, yaitu X1 IHSG, dan X2 LQ45-nya. Selanjutnya ada koefisien determinasinya itu JKR dibagi JYY, dan adjusted R kuadrat, bisa dilihat rumusnya. Selanjutnya ada uji T dan uji F, yang di mana hipotesisnya itu yaitu H0 diterima jika T tabel kurang dari T hitung, dan eh, nilai signifikannya apabila lebih besar dari 0,05. Selanjutnya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya itu ada uji F, yang dimana H0 diterima bila F hitung kurang dari F tabel, dan H0 ditolak bila F hitung lebih besar daripada F tabel. Selanjutnya, Oke, selanjutnya saya lanjutkan. Bisa dilihat dari tampilan layar untuk sampel data yang dipakai adalah kurun waktu Januari 2015 sampai dengan Maret 2019 untuk dari data IHSG, LQ45, dan JI-nya. Dan di sebelahnya dapat pengelolaan Excel-nya dan garis trend lainnya. Nah, untuk hasil penelitian dari pola tersebut, dapatkan analisisnya dari regresi linear bergandanya, Y sama dengan 142,71777 kurangi 0,117 untuk S1 plus 1,2981 X2. Yang pertama, konstanta didapatkan sebesar 142,7177 menunjukkan jika nilai SSG dan akibatnya 0, maka nilai JI adalah 142,7177. Untuk nilai koefisiensi X1 sebesar min 0,117 menunjukkan jika IHSG meningkat 1 poin, maka JI akan menurun 0,117 poin. Antara IHSG dan JI berbanding terbalik. Untuk nilai koefisien X2 sebesar 1,2981 menunjukkan jika LQ45 meningkatkan 1 poin, maka JI akan bertambah 1,2981 poin. Antara LQ45 dan JI berbanding lurus. Untuk hasil koefisiensi determinasinya, hasil korelasi R didapatkan 0,918, korelasi antara IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JI berada pada kriteria yang sangat kuat. Koefisiensi determinasi R kuadratnya dapatkan 0,8427 dengan persentase pengaruh IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JI sebesar 84,27%, yang berarti 15,73% dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk hasil penelitian dari uji T, uji parsialnya, T hitung 1, dapatkan
min 6,6204. Nanti tabelnya 2,0106. Maka min 6,6204 adalah lebih kecil dari 2, atau kurang dari 2,0106. Maka dihitung lebih kecil dibanding di tabel. Maka secara parsial IHSG berpengaruh negatif signifikan terhadap JI. Untuk dihitung duanya mendapatkan 10,3053, sedangkan T tabelnya 2,0106. Maka 10,3053 lebih besar dari 2,0106. Maka secara parsial EQ45 berpengaruh positif signifikan terhadap JI. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Untuk uji F-nya, F itu mendapatkan 128,5625. Dengan F tabelnya 3,1907. Maka 128,5625 lebih besar dari 3,1907. Yang berarti secara simultan IHSG dan Q45 berpengaruh signifikan terhadap JI. Dengan demikian A1 diterima dan A0 ditolak. Untuk kesimpulannya dari seluruh analisa dan pengolahan data tersebut, dapatkan variabel IHSG atau X1 berpengaruh negatif signifikan terhadap JI atau Y. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika sektor-sektor saham yang tidak masuk kriteria syariah seperti perbankan konvensional, rokok atau alkohol mengalami kenaikan besar, IHSG akan meningkat. Tetapi JI tidak berpengaruh atau justru menurun. Sebaliknya, jika saham syariah dalam JI mengalami peningkatan, IHSG yang didominasi sektor lain bisa tetap melambat. Yang kedua, variabel EQ45 S2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap JI atau Y. Hal tersebut menunjukkan bahwa indeks EQ45 memainkan peran penting dalam mempengaruhi pergerakan indeks JI. Jadi, kenaikan kinerja saham-saham yang tergabung dalam EQ45 kemungkinan besar berdampak langsung pada kinerja JI. Yang terakhir, model regresi ini cukup baik karena memiliki koefisiensi determinasi yang tinggi, artinya 84,27% variabel JI atau Y dapat dijelaskan oleh IHSG yaitu X1 dan LQ45 adalah X2. Terima kasih, saya kembalikan pada dari Anissa. Ya, terima kasih kepada Pak Amran Safrian, Mbak Niken Wulandari, dan juga Pak Ahmad Holili yang telah eh, menyelesaikan presentasi manajemen investasi syariah. Baik, Selamat. untuk itu Zoom-nya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.